Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Hanya menanggapi panggilan yang bos suruh, nggak masalah bos. Aku bekerja di industri maintenance yang mengkhususkan diri pada sisi otomisasi, yaitu berupa robot, PLC, dan HMI. Tetapi seringkali merespon waktu henti mesin lain. Fasilitas tempat aku berada untuk cerita ini melakukan pengiriman radio melalui pimpinan tim maintenance. Dia melacak siapa yang pergi kemana, dan mesin apa yang menjadi prioritas. Pemimpin tim sangat suka berteriak pada orang-orang yang dia pikir dia bisa ganggu, dan sering mengatakan kepada kami betapa beruntungnya kami memiliki pekerjaan di sana. Setelah menyelesaikan panggilan, aku melihat teknisi lantai lain di bawah mesin berjuang untuk memasang pompa hidrolik dan motor, jadi aku berhenti untuk membantu. Segera setelah aku dikirim panggilan downtime lain, aku menjawab bahwa aku akan berada sekitar 5 menit untuk sampai ke sana, karena aku membantu orang ini. Dia menjawab, aku tidak memberitahumu untuk membantu dia. Kamu hanya pergi ke panggilan yang aku perintahkan saja. Okidoki di sana. Dia punya kebiasaan mengasumsikan sesuatu dan mengambil tindakan begitu saja. Jadi aku tahu itu tidak akan tahan lama sampai aku bisa membiarkan dia menginjak problemnya sendiri. 1 atau 2 minggu kemudian aku dikirim untuk mengambil alih panggilan dari shift yang tidak aktif. Aku menggunakan mesin 14 kali. Dan bahkan sebelum aku mendapatkan giliran yang solid, dia menarikku untuk pergi ke waktu henti prioritas yang lebih tinggi. Ini melanjutkan sisa shift. Aku akan selesai, dan dia akan mengirimku ke panggilan lain. Cuci, bilas, ulangi. Di tempat ini, mesin apapun yang mati selama 2 jam atau lebih karena kerusakan harus diangkat. Tergantung berapa lama, sekitar 6 jam, HMFIC, operasi regional harus diinformasikan. Setiap hari pada 6 shift, semua manajer dan supervisor mengadakan pertemuan dengan pabrik HMFIC untuk memperbarui waktu henti, akar masalah, dan gangguan pengiriman berikutnya. Selama pertemuan, si brengsek yang dimaksud menelpon aku dan bertanya, "Hei, apa yang pernah kamu lakukan untuk menjalankan 14 kali?" Tanggapanku, aku tidak menjalankannya. Bos menarikku sebelum aku bisa mendapatkan turnover yang tepat, dan tidak pernah mengirim aku kembali. Aku hanya pergi ke panggilan yang bos kirim untuk aku. Ingat? Aku bisa merasakan kemarahan yang memancar melalui radio. Tetapi di IQ sedang sibuk menjelaskan dirinya sendiri kepada pengawas pabrik. Ya, dia memang mencoba dan menyalahkan aku. Aku tidak, dan tidak pernah peduli tentang bermain game itu. Jadi aku menggunakan apa yang disebut kebijakan pintu terbuka. Manajer pabrik itu harus memberitahu dia apa yang terjadi, dan menunjukkan ada lebih dari 30 saksi karena dia meneriakkan instruksinya kepada aku melalui radio itu. Cerita kedua. Harus memberitahu manajer untuk menggunakan toilet. Sebelum aku masuk cerita, aku menyadari ada pekerjaan di mana memberitahu atasan kalian ketika kalian meninggalkan meja atau pos adalah praktek yang normal. Namun, itu tidak terjadi di pekerjaan ini. Kami memiliki izin top secret dan menangani peralatan rahasia kolateral dan materi kunci enkripsi sensitif secara teratur. Mereka menganggap kami sudah dewasa, dan umumnya memperlakukan kami seperti itu. Juga kejatuhannya tidak menarik, maaf, tapi ceritanya lucu bagiku. Aku adalah seorang airman di Angkatan Udara yang bekerja di Komsek. Sulit untuk sepenuhnya menjelaskan pekerjaan ini kepada orang-orang yang belum pernah melakukannya. Tetapi versi singkatnya adalah manajemen inventaris yang dimuliakan dengan hukuman, karena mengacaukannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada waktu penjara. Kami bekerja di fasilitas sementara, dan tidak semua dari kami di Komsek bisa masuk ke ruangan aman. Jadi kami tersebar di beberapa kantor. Aku dan atasan langsung berbagi kantor kecil, sementara NCOEC, yaitu manajerku, berada di kantor yang berbeda. Suatu hari, aku melakukan apa yang dilakukan semua manusia beradab setidaknya 1 kali sehari, dan pergi ke toilet. Aku kembali. Supervisorku mengatakan Sersan Smith sedang mencariku, jadi aku pergi ke kantornya. Aku, "Ya bu, Anda ingin melihat aku?" Dia, "Kenapa kamu tidak ada di mejamu?" Aku hanya menggunakan toilet bu." Dia, "Anda harus berada di meja Anda setiap saat, dan ketika tidak, Anda harus memberitahuku." Aku, "Ya bu." Pada saat itu selain email untuk komunikasi komputer,
Kami menggunakan Skype dan menjadi praktik umum di kantor itu untuk saling mengirim pesan cepat melalui Skype. Jadi, aku memastikan untuk memberitahu dia setiap kali aku meninggalkan meja, menggunakan Skype seperti yang dia perintahkan. Setiap kamar mandi istirahat, setiap minuman dari dispenser, aku bahkan memberitahu dia bahwa aku akan meninggalkan meja waktu berbicara dengannya, setelah dia menyuruhku untuk datang berbicara dengannya. Setiap waktu aku meninggalkan mejaku, dia pasti diberitahu. Bu, aku bangun dari mejaku untuk mengambil formulir 16 dari printer. Dia, mengapa Anda menggunakan printer di ruangan yang berbeda? Aku tidak, tapi aku harus meninggalkan meja untuk mengambilnya. Itu adalah percakapan terakhir. Dia sudah muak. Dia menyuruhku untuk berhenti memberitahunya ketika aku meninggalkan meja kecuali ketika aku pergi untuk makan siang. Cerita ketiga. Kisah sepanjang satu kaki. Dulu ketika aku bekerja di toko sandwich yang spesialisasinya adalah sandwich sepanjang satu kaki. Ada pemberitaan buruk media tentang bagaimana sandwich kami sebenarnya tidak sepanjang satu kaki. Banyak orang melompat ke media sosial, menunjukkan penggaris di sebelah sandwich mereka, dan menandai perusahaan. Kami mendapat pemberitahuan tentang itu di email staf. Tetapi mereka benar-benar tidak peduli, karena dua alasan. Yang pertama, itu bodoh. Yang kedua, itu hanya roti. Bahannya sama saja. Bagi siapa saja yang belum bekerja untuk mereka, dagingnya sudah diproporsi berdasarkan berat atau jumlah irisan. Keju adalah 4 irisan, dan salad dan saus tidak terbatas. Jadi jika roti kalian berukuran 11 inch atau 12 inch, atau sepanjang satu kaki, kalian masih mendapatkan 4 potong ham, atau 2 roti ayam, atau jumlah selada yang tidak terbatas. Suatu sore yang tenang, seorang pelanggan dari 15 menit yang lalu berjalan kembali ke toko kami, dan meletakkan sandwichnya, yang sekarang sudah diperas, di atas meja, memegangnya di atas penggaris. Dia dengan gembira berseru bahwa, ini bukan 12 inci, dengan tampang angkuh yang hanya bisa dilakukan oleh Karen. Aku masuk untuk menghindari stafku berurusan dengan Karen ini, dan berusaha dengan sopan menjelaskan poin-poin di atas, tentang bagaimana daging dan kejunya sama sekali tidak peduli perbedaan ukuran roti, dan bahwa segala sesuatu yang lain hampir tidak terbatas. Tetapi dia dengan kasar menyela. Karen mengangkat tangannya sebagai tanda berhenti. Aku tidak perlu kalian membuat alasan. Sandwich ini bukan 12 inch, dan aku ingin itu diperbaiki. Baik, tidak ada masalah sama sekali. Aku membuka bungkus sandwichnya untuk menemukan 2 gigitan yang sudah diambil darinya, dan mengira dia hanya ingin mendapatkan sandwich yang baru yang segar dari kami. Menjadi bangsat, aku tidak membiarkan itu terjadi. Aku pergi ke lemari roti dan mengeluarkan nampan, dan mulai mengukur masing-masing sampai aku menemukan satu yang hampir 13 inci. Aku mengeluarkan roti ke meja, dan mulai memotong roti seperti yang aku lakukan pada sandwich lainnya. Hanya setelah aku meletakkan pisau, aku segera mengambil sandwichnya, dan memasukkan semua isinya ke roti baru. Itu tampak sangat kecil untuk bersikap adil. Dia hanya berdiri di sana, mulut setengah ternganga, dan tidak mengatakan apa-apa. Aku dengan gembira bertanya kepadanya, apakah dia ingin aku menambahkan saus ekstra, dan dia menghela nafas begitu keras, sehingga aku hampir merasakan angin darinya. Ya, aku kira. Setelah itu aku membungkus sandwich dengan kertas pembungkus baru, dan ketika aku memberikannya padanya, aku menyatakan, yang ini pasti 12 inci, dengan senyum puas sama yang dia berikan kepadaku. Karena itu keluar dari pintu, tetapi kemudian menelpon pemilik toko untuk mengeluh. Pemilik dan aku berhubungan baik, karena dia langsung memilih aku untuk menjadi supervisor saat itu. Jadi setelah meminta cerita dari sisiku, dia pada dasarnya menyuruh Karen untuk menerima itu. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari kita. Seluruh situasi media adalah mimpi buruk baginya. Jadi dia berterima kasih kepadaku karena telah menanganinya seperti yang aku lakukan, dan tidak membuang-buang makanan tambahan. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.